Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang pengeboman di Gereja Katedral Makassar. Oke, sebelum memulainya, perkenalkan dulu anggota kelompok. Anggota kelompoknya itu saya, Bayu Haji Saputra Sibuan, dan anggota kelompoknya ada Syarifah Fadia, Adinda Dwi Tias, Nabila Putri, Hidda Khairunisa, dan Gaita Safira. Next. Oke, pengumuman di Gereja Katedral Makassar. Jadi pengumuman di Gereja Katedral Makassar ini adalah sebuah peristiwa ledakan bom yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia pada tanggal 28 Maret 2021. Ledakan di Gereja Katedral Makassar terjadi pada pukul setengah 11 waktu Indonesia Tenggara. Oke. Oke, selanjutnya pelaku beranggotakan dua orang, yaitu pasangan suami istri. Suami berinisial L dan istri berinisial YSF, yang menyebabkan 20 orang tak berdosa mengalami luka-luka. Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Iren Mardisya menyebutkan ledakan tersebut memiliki daya ledak tinggi atau high explosive. Hal ini terlihat dari dampak yang ditimbulkan, seperti kerusakan pintu gerbang gereja dan kendaraan-kendaraan di sekitarnya, serta pecahnya kaca hotel di sekitar gereja. Selanjutnya, apa yang terjadi di Makassar ditinjau dari motifnya tidak terlepas dari bom bunuh diri yang pernah terjadi di kota Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga yang terjadi pada bulan Mei 2018 yang lalu, yaitu kurang lebih mereka merupakan salah satu dari anggota ISIS. Pada awalnya memang pelaku yang diduga menggunakan roda dua ini dia akan memasuki pelataran gereja yang kebetulan bahwa jam tersebut sudah selesai daripada kegiatan misa dan mungkin melihat banyak yang keluar. Saat ini tidak full jamaah karena sesuai protokol kesehatan. Tentunya dari dua orang tadi dicegah oleh security gereja yang terjadi di ledakan itu. Selanjutnya, alasan memilih topik tersebut. Ada beberapa alasan kami memilih topik tersebut. Salah satunya yaitu karena topik tersebut mengandung unsur paham radikalisme, yang berarti kepercayaan terhadap ideologi aliran sesat agama Islam, yaitu organisasi yang bernama ISIS. Yang kedua, faktor pemikiran radikalisme, yaitu untuk mencapai tujuannya, pelaku rela melakukan apa saja dengan cara kekerasan, meskipun nyawa adalah taruhannya. Lalu, yang ketiga, terdapat faktor psikologis radikalisme, rasa benci, serta dendam, sehingga tidak adanya toleransi terhadap umat agama lainnya dalam diri pelaku. Dan yang terakhir, topik tersebut masih hangat diperbincangkan karena belum lama ini terjadi. Bagaimana kasus tersebut dalam pandangan agama dan Pancasila? Pandangan kasus radikalisme sesuai dengan Quran dan hadis. Penting untuk dicatat bahwa pandangan radikalisme atau ekstremisme yang mengarah pada tindakan kekerasan seperti pengeboman tidak mencerminkan pandangan Islam yang mayoritas dianut oleh umat Islam yang damai. Agama Islam seperti agama-agama lain memiliki berbagai tafsir dan pemahaman yang beragam. Tidak semua orang yang mempraktikkan Islam mendukung tindakan kekerasan atau radikalisme ini. Dalam Quran dan hadis, ditekankan pentingnya perdamaian, toleransi, dan menghormati kehidupan manusia. Sebagai contohnya, dalam Quran Surat Al-Maidah, disebutkan barang siapa membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu melakukan pembunuhan atau membunuh orang lain, atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ini adalah pandangan kasus radikalisme yang selaras dengan ajaran Pancasila.
Toleransi dan keharmonisan Pancasila mendorong kerjasama antara bangsa, kelompok masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda. Radikalisme dan kekerasan merusak harmoni dan toleransi antar umat beragama. Kedua, kebersamaan beragama dan keyakinan. Pancasila menghormati kebebasan keberagama dan keyakinan. Tindakan yang mencoba mengganggu hak warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka bertentangan dengan prinsip ini. Ketiga, penolakan terhadap radikalisme dan kekerasan, yaitu Pancasila menekankan pentingnya toleransi masyarakat, toleransi musyawarah, dan kesetaraan dalam masyarakat. Kasus radikalisme dan tindakan kekerasan, termasuk pengeboman gereja bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Next. Selanjutnya adalah strategi mencegah kasus tersebut menurut Al-Quran dan nilai-nilai Pancasila. Pencegahan kasus radikalisme yang selaras dengan ajaran Al-Quran. Yang pertama adalah Islam dan agama lainnya hidup saling damai. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang memiliki dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kedua, memahami hakikat ajaran Islam yang sebenarnya dan tidak keluar konteks. Dalam surat Al-An'am, Al-Quran mengatakan, dan janganlah kamu memakai sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, yang nanti mereka pun memaki Allah dengan tidak benar tanpa pengetahuan. Yang ketiga, jihad dilakukan sebagai perjuangan. Yang keempat, larangan bunuh diri. Yang kelima, toleransi beragama. Dalam surat Al-Kafirun, Al-Quran mengatakan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah panggilan untuk menghormati perbedaan agama dan berdampingan dengan damai. Selanjutnya adalah pencegahan kasus radikalisme yang selaras dengan ajaran Pancasila. Yang pertama, berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu ditingkatkan keimanan serta ketakwaan sehingga tidak langsung percaya begitu saja dengan paham-paham radikal atau dilakukannya derasikalisasi. Derasikalisasi yaitu mengacu pada tindakan preventif kontra terorisme atau strategi untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Contohnya, menumbuhkan lebih banyak nilai-nilai keyakinan. Yang kedua, berdasarkan sila ketiga Persatuan Indonesia, perlu dilakukan pencegahan komprehensif. Contohnya, meningkatkan toleransi terhadap sesama dan melawan terhadap ujaran kebencian demi bersatunya umat dan bangsa. Selanjutnya ada pandangan dari kelompok kami. Pandangan kami terhadap radikalisme adalah pahaman tersebut dapat memberi pengaruh yang negatif kepada ketahanan nasional negara itu sendiri. Gerakan radikalisme seringkali mengatasnamakan agama seolah benar dalam menyebarkan pemahamannya dalam bentuk kekerasan. Perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat seharusnya bisa dimanfaatkan untuk penangkalan penyebaran radikalisme. Kasus pengeboman di gereja merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam kasus ini, toleransi tidak digunakan dengan seharusnya. Aksi bom tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakadilan, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta penyimpangan nilai-nilai agama. Lalu kesimpulan. Radikalisme atau ekstremisme adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dan tidak mencerminkan ajaran agama Islam. Radikalisme dan ekstremisme juga sangat bertentangan baik dengan ajaran Al-Quran maupun dengan Pancasila. Ada beberapa strategi yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Pancasila yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku radikalisme ini, seperti penanaman kembali nilai-nilai agama Islam yang tidak menyimpang kepada diri seseorang, meningkatkan rasa toleransi, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.